يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله املأ قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah majelis talim yang dimuliakan Allah, ahli bait yang juga dirahmati Allah. Malam hari yang berbahagia ini, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita masih dapat berjumpa ibu-ibu, masih dapat bersama-sama mengadakan majelis talim, bersilaturahim sambil berhalal bihalal. Sudah lebih sebulan kita tidak melaksanakan majelis talim karena waktu itu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tak ada yang kurang kan Bu? Masih lengkap semua kan? Alhamdulillah. Selawat berangkai salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini masih berada dalam suasana bulan Syawal, ya kan Bu? Alhamdulillah sebentar lagi berakhir bulan Syawal. Tapi masih suasana bulan Syawal, kita memang sudah bermaaf-maafan ya kurasa ini ya kan. Tak ada lagi salah, silap dan dosa. Kosong-kosong dah kan Bu? Kosong-kosong kan? Kosong-kosong lah. Kosong-kosong Bu, kosong-kosong ya kan. Artinya tak ada dosa. Ya Bu, kalau ada dosa-dosa selama ini sudah semuanya terhapus dengan datangnya Ramadan, ya kan? Alhamdulillah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini ibu-ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk mendapatkan satu kunci mencapai kebahagiaan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rasa kita sama-sama ya kan, ibu ingin bahagia? Bahagia Bu? Kuat-kuat Bu, nanti diberitakan Allah. Ibu ingin bahagia? Dunia dan akhirat? Alhamdulillah ibu-ibu. Soal kayu itu urusan kedua ya Bu. Beda bahagia dengan kayu Bu ya. Karena belum tentu orang kayu bahagia. Tapi orang bahagia sudah pasti walaupun tak ada hartanya. Kayu hati ya Bu. Nah, ya kan? Orang bahagia sudah pasti kaya Bu. Walaupun tak ada hartanya, tapi kaya hati. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada kuncinya Bu. Ada kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan nih. Pasti. Oh ini Bu, pasti Bu. Aku cerita pasti malah. Pasti Bu. Malam ini kita cerita pasti Bu. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan kebahagiaan Bu, ada Bu kuncinya. Kalau ibu Bu, kalau kita mendapatkan kuncinya nih bisa kita buka, kita sempurnain kuncinya nih Bu, pasti bahagia. Apa itu Bu? Kita harus patuh dan taat kepada 4 raja. Hebat Ibu ya. Mudah-mudahan tidak. Bu, kalau anda bahagia tuh Bu, harus Ibu taat
patuh kepada 4 raja. Hah? Bu, pohon ibu dong, Bu. Pohon ibu dong, kepada raja yang 4 ibu. Bukan raja Ampat yang di daerah Papua sana. Itu tempat rekreasi tuh, Bu. Daerah Raja Ampat. Ini kepada 4 raja. Siapa dia, Bu? Yang pertama. Yang pertama, Ibu, kita harus taat kepada raja yang pertama. Siapa dia raja yang pertama itu, Bu? Rabbal Alamin. Siapa dia, Bu? Rabbal Arsyil Azim. Siapa dia, Bu? Maliki Yaumiddin. Siapa dia, Bu? Rabban Nas. Siapa dia? Malikin Nas. Siapa dia, Bu? Ilahin Nas. Siapa dia tuh, Bu? Yang kita sebutkan tadi? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruh alam ini, Bu. Rabbal Arsyil Karim, yang menguasai arsy yang mulia. Dialah, Bu, Malika Yaumiddin, dia yang memiliki hari kemudian. Dialah, Bu, Rabban Nas, Qul a'udzu birabbin nas, rajanya manusia. Dialah, Bu, Malikan Nas, Tuhan manusia, raja manusia. Dia juga Ilahin Nas, dia juga sesembahan manusia. Bu, macam mana pun ibu kayunya, macam mana pun ibu banyak hartonya, kalau ibu tidak taat kepada raja yang pertama ini, tidak akan pernah merasa bahagia. Wa may yattaqillaha, sambung, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makharaja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberikannya jalan keluar. Itu ayat yang pertama surah At-Tolak. Yang kedua, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikannya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Ya, Bu. Dan bukan mesti kaya, Bu, ya. Ini bayangkan aku orang tuh bertakwa sama Allah, tapi tak kaya-kaya juga, utang pula tambah. Ya, Bu. Tidak, Bu. Bukan berarti asalkan kaya dan tidak, tapi Allah pasti berikan jalan keluar. Walaupun banyak utang, insya Allah akan terus selesaikan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Bu, raja yang pertama. Kemudian Ibu, raja yang kedua siapa dia, Bu? Kalau tadi rajanya, raja yang pertama rajanya Rabbul Alamin, raja manusia, maka yang kedua yang harus kita taati adalah rajanya umat Islam. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ada, Bu, yang tahu siapa rajanya umat Islam, Ibu? Tadi raja manusia seluruhnya itu, Bu, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang khusus rajanya umat Islam. Siapa, Bu? Iya, kedokatkan pemahaman itu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tidak akan pernah bahagia kalau ibu tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dua, ya, Bu. Sekarang raja yang ketiga siapa, Bu? Kalau tadi yang pertama raja manusia seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada raja umat Islam khusus, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang taat Ibu kepada raja yang ketiga, rajanya rumah tangga. Siapa, Bu? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa bisaduhu 30 shahra. Nah, itu, Bu. Apa, Bu? Teruskan. Wa hamluhu wa bisaduhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha
hasanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kalau yang pertama ibu, kita harus taat kepada rajanya seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, raja yang harus kita taati adalah rajanya khusus umat Islam, itulah Rasulullah. Maka yang ketiga yang harus kita taati adalah rajanya rumah tangga, yaitu wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Kata Allah, kami pesankan, kami wajibkan, kami perintahkan supaya manusia mematuhi kedua ibu dan ayah. Ini bu, ini rajanya rumah tangga. Ibu taat sama Allah, taat sama Rasul, puasa bu. Mulai ibu puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, majikir, basulu, baca Quran, sholat ibu mulai dari sholat wajib sampai sholat sunat. Tapi kalau ibu tidak taat kepada ibu dan ayah, durhaka kepada ibu dan ayah, semuanya akan musnah sirna. Ibu tak akan pernah bahagia, kita tak akan pernah bahagia. Maka taatlah kepada ibu dan ayah. Nah ibu-ibu, diantara ibu dan ayah ini ada juga tingkatannya. Siapa yang pertama yang paling harus ditaati? Ibu. Yang kedua baru ayah. Kami nomor 2 ibu. Ibu-ibu nomor 1. Ya Rasulullah, kata sahabat, kepada siapa saya harus berbakti ya Rasul? Kepada ibumu. Sesudah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sesudah itu kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu kepada siapa lagi ya Rasul? Ayah. Ketiga ayah. Sudah yang ketiga kan ibu? Yang ketiga kami. Kenapa ibu? Ibu yang paling susah. Ibu paling susah ibu. Menghamilkan, melahirkan. Susah tidak bu? Golek salah, duduk salah, togak salah ya bu. Sekejap muntah-muntah cari manggung mudo. Jagung mudo ya bu. Baik bu. Bogi lagi mencuci, memasak lagi, borak di bawah ibu. Laki-laki mana kan? Makanya ibu yang paling utama harus taat. Jadi Pak Ustadz, ayahku udah meninggal, aku udah meninggal juga. Macam mana aku nggak taat? Makanya pertanyaan bu ya. Bisakah lagi bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kita mentaati ibu dan ayah kita udah meninggal? Bisa. Macam mana caranya? Bu, setiap hari dulu ibu dan ayah ketika hidup kita sayangi, maka hari ini kita juga harus sayangi dia setiap hari. Kenapa tidak kita kirimkan dia doa setiap kita sholat waktu? Ketika kita mendoakan diri kita, kenapa tidak kita doakan dia? Tanda cinta dan sayang kita kepada almarhum dan almarhumah itu, walaupun dia sudah tak ada lagi di sisi kita, walaupun dia sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti. Pohonkan doa untuknya. Ampuni ya Allah kedua ibu dan ayah. Lapangkan mereka di kubur ya Allah. Jauhkan mereka dari azab-Mu, tempatkan mereka di sebaik-baik tempat di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bu, waktu hidup ibu kasih dia makan tidak bu? Ibu kasih dia minum? Ibu sering mengasih dia jajan, belanja? Mungkin dulu tidak ya bu ya, mungkin. Sekarang bu baktikan bersedekah untuknya bu, sedekahkan. Tema di sekolah sini sedekah almarhumah ayah, almarhumah awakku ya. Ini sedekah ayahku ya. Atau ini sedekahku ya, pahalanya untuk almarhumah awakku, almarhum ayahku.
Bersedekah Bu, setiap hari ketika kita bersedekah untuk diri kita, sempatkan bersedekah untuk. Kalau ibu punya uang misalnya 1.000 rupiah yang ibu hendak sedekahkan, Bu, apa salahnya ibu sisihkan 200 perak untuk mereka. Ini 800 sedekah dalam niat hati, boleh Bu. Niat hati dalam hati, ini 800 sedekah dariku dan untuk keluargaku, yang 200 lagi khusus untuk ibu dan ayah. Bu, sebagai bakti kita. Insya Allah ibu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, baru pasang doa. Baru pasang doa. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 15 itu di ujungnya ada doa. Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku bersyukur kepadamu an askura ni'mataka allati an'amta alayya, dari segala nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku bersyukur ya Allah kepada kedua ibu dan ayah. Dan ibu, kalau bisa surah Al-A'raf ayat 15 itu ibu hafal. Kenapa? Karena di ujungnya ada doa yang langsung diajarkan Allah Subhanahu wa taala sama kita. Nah, baca ibu itu. Kalau pun tak hafal, Bu, boleh ibu pakai buka bukunya tuh, buka Al-Qur'an tuh membacanya. Ada di ujung doa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah taat kepada 3 raja. Udah cukup Bu. Tadi pertama taat kepada raja sekalian alam, raja manusia seluruhnya. Yang kedua taat kepada khusus rajanya umat Islam Rasulullah. Kemudian yang ketiga kita taat kepada rajanya rumah tangga ibu dan ayah itu. Karena ibu tak akan pernah bahagia. Siapapun Bu tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak taat dan patuh kepada ibu dan ayah. Ibu, pernah seorang sahabat datang mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayahku telah menghabiskan hartaku. Rupanya ayahnya nih Bu, dihabiskan hartanya. Dia maksudnya mengadu sama Rasul supaya Rasulullah mengadili ayahnya nih. Lalu apa jawaban Rasul ibu? Dengan jawaban yang sangat sederhana, Rasul menjawab, anta wa maluka li abi. Kau dan ayah kau tuh, kau dan harta kau tuh milik ayah kau. Artinya, janganlah pala harta kau tuh nak kau ceritakan. Jangan harta kau pun milik ayah kau. Kau milik ayah kau, apa boleh harta kau? Sahih itu hadisnya. Jadi ibu-ibu jangan ibu merasa kosal kalau ada ibu oma awak kira-kira anda awak kasih belanja, aduh gara-gara oma, gara-gara ayah habis duitku, habis hartaku Bu, ibu tidak akan pernah bahagia. Jamin itu Bu, jamin tidak akan pernah bahagia. Apabila ibu tidak ikhlas kepada kedua orang tua, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita pun milik ayah kita, kita milik omak kita, maka tak ada hak kita untuk menahan kebutuhan mereka selama kebutuhan mereka itu tidak didasari oleh dosa. Jangan buat yang harta anda berjudi, jangan togel. Ya, yang harta anda minum dia pula, anda minum dia pula kartu sana ke jadi sana, baik itu tahu saya kasih. Dan ta'ata lima lukin bima asyadul khaliq. Taat kepada orang tua boleh Bu, diwajibkan. Tapi apabila diajaknya kita untuk mensyirikkan Allah, diajaknya kita untuk melakukan kekafiran, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin, jangan taat kepada makhluk walau sekalipun ibu dan ayah bi maksiatil khaliq, kalau tujuannya untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Oh ini kan ayahku, dia ada bayar nak minta duit, kenapa? Hendak berjudi sama aku. Oh tak boleh. Dan kasih, kenapa? Karena itu memaksiatkan Allah, tak boleh. Tapi kalau untuk makannya Bu, untuk dinikmatinya, untuk berobatnya, ibu punya duit, ibu punya harta, tak ibu kasih, badoso ibu. Badoso ibu, neraka tempat ibu.
ini Bu. Udah cukup Bu, baru 3. Tadi 4 kan Bu? Tadi 4 kan Bu? Siapa lagi Bu? Siapa lagi Bu? Wa ulil amri minkum. Pemimpin di antara kamu. Taati Bu. Bu, ibu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat pula kepada ibu dan ayah. Tapi ibu tak taat kepada pemerintah. Bu, tak bahagia ibu, dikojar-kojar ibu, dianggap ibu teroris. Ibu, iya Bu. Suruh vaksin toh nak ibu. Tak dapat bantuan kan Bu? Tak kedua lah PKH. Ya kan Bu? Baru tak bahagia kan Bu? Vaksin juga lah, ya kan? Ya kan, kalau memang sanggup, udah tua pula, udah tak lalu lagi, janganlah, boleh ada penyakit ya kan, yang tak dibolehkan lagi. Ini sehat pula, ya kan Bu? Ibu tahu nak ngurus kakak, tahu nak ngurus KTP, ya, tak keluar lah Bu bantuan, ya kan Bu? Tak dapat lah, berapa ratus sebulan, nah, tak ada juga deh, boleh dirus tidak juga deh kan? Tak ada Bu ya. Tapi paling tidak gitu, tidak dianggap teroris, ya kan Bu? Tidak dianggap teroris. Mana bahagia Bu jadi teroris? Ya kan? Mana bahagia Bu dianggap gitu teroris? Tak bahagia kan Bu? Nah, kenapa? Karena tidak taat kepada pemerintah. Taat juga kepada pemerintah ya kan Bu? Selama tidak dianjurkan untuk melakukan kekafiran. Kita kan tak dianjurkan melakukan kekafiran. Kita bebas beragama, kita bebas ibu melaksanakan agama kita, tak ada halangan tuh, ya, tak ada halangan, ya Bu. Nah, ya Allah, jadi harus taat ibu kepada empat ibu. Kunci bahagia, pasti bahagia Bu, pasti bahagia, dijamin Allah, ya kan? Pemayat takillah ya, janganlah mahroja, udah pasti, tak ada lagi, ya Bu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki Bu, jalan yang tak juga. Udah pasti. Maka tadi ku bilang di awalnya pasti bahagia apabila kita taat kepada 4 rajanya. Itu aja kuncinya Bu. Tidak usah ibu-ibu susah. Kunci bahagia tuh taat kepada 4 raja. Asalkan satu taati, kebahagiaan terhambat. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bulan Syawal ini kita mulai Bu. Bulan Syawal ini udah selama ini kita buat, tapi kita perkuat ketaatan, ya Bu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari perintah Allah, dari perintah Rasulullah ini, dari atiur Allah wa atiur Rasul nih Bu, maka mencairlah dia Bu. Kemana Bu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kenapa? Allah perintahkan, Rasul perintahkan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah saja Bu, tak ada hablum minan nas, tak juga bahagia Ibu. Seorang ibu saja lah, berjumpa sama orang tidak, bersilaturahim sama orang tidak, basi teguran sama orang tidak. Coba bayangkan ibu berumah di sini, lewat saja ibu pulang po kita nama menegur ibu, tak ibu menegur orang, tak ada tak bercakap sama ibu. Bahagia kah ibu? Bahagia kah ibu? Poi kesaran kau nak bakalai, poi kesabasaran kau nak batongkar, poi kesabasaran kau nak bersindiran. Tak ada seorang ibu. Taruh terus kawan awak, bahagiakah itu? Ya kan Bu? Orang poi ke sana berjumpa begini ya, bersilaturahim, awak tak datang. Tak bahagia Ibu. Kenapa? Karena hablum minallah saja, tak ada hablum minan nas, gagal juga. Maka hablum minallah tu, hablum minan nas itu bersatu dalam takwa, taat, patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi Bu, ini makanya tadi bulan Syawal ini bulan kita melanjutkan silaturahim kita yang telah pernah kita bina dulu. Maka jangan rusakkan Ibu ya. Jangan dirusak Ibu. Dulu kita sudah bersilaturahim, dulu kita sudah saling mengikat tali persaudaraan. Bulan Ramadan lagi Bu, bertambah kita kuatkan. Jangan dirusak pula di bulan Syawal Bu, jangan dirusak. Hendaknya talinya itu semakin kuat, semakin erat, supaya kita semakin mendapatkan kebahagiaan.
Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi malam ini sudah jelas sama kita, hanya untuk mencapai kebahagiaan itu yang penting tingkatkan takwa, tingkatkan ibu ketaatan kepada 4 derajat tadi. Jangan lupa ibu-ibu, ini sebentar lagi hari raya kurban datang. Ya Bu. Nah, kalau ibu ada rezeki berapa kurban, kau dapat kurban. Kalau ada lagi rezeki, ingat-ingat juga orang tua itu dapat kurban dulu tidak. Kalau memang kira-kira dulu dia belum berkurban, kurban juga lah Bu. Itu sebagai bukti taat kita juga kepada almarhum almarhumah. Boleh. Tak ada usiat, tak ada wasiat, ada wasiat sama tak ada wasiat boleh. Laksanakan dia kurban. Karena dulu kadang-kadang takut dia bawa wasiat. Antanan susahnya nanti anakku nanti katanya kan. Bawa wasiat aku sekarang nanti cuman pula dia. Boleh, tak mesti bawa wasiat, boleh. Sama dengan haji juga. Tak mesti wasiat. Jadi ibu-ibu, tak boleh ibu harus berakikah dulu. Nanti aku nak berkurban, aku udah berakikah. Tidak ibu, tak boleh. Akikah itu kan masa dulu, masa kita masih belum balik. Sekarang kita sudah balik kurban. Iya. Tapi kalau misalnya aku nak berakikah juga laku, apa bersedekah kalau banyak rezeki awak. Tapi kalau cuma sedikitnya rezeki awak, utamakan ibu kurban. Kenapa? Masa akikah telah berlalu. Sekarang tiba masanya kurban. Iya, lagi pun begini. Akikah itu semasa kecil, masanya sudah berlalu. Ya. Kita sudah masanya masa berkurban. Udah masa tua, udah masa berkurban, udah masa balik berkurban lah. Nah, jadi kalau memang pula mampu, kepingin tidak berakikah juga boleh, tak ada masalah ibu. Bertambah bagus, kenapa? Bertambah banyak sedekah awak. Biasanya terus 1 kambing, dia 2 kambing, ya kan? 2 lembu. Nah, ya kan? 2 lembu sekor. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah ceramah singkat kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu-ibu, saya mohon maaf sambil mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Nahnu bi khairin fi kulli amin. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.